Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas semua kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga semua anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita hamba-hamba yang makin soleh, yang makin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur Al-Quran juz ke-30 yang saat ini memasuki surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah faqu raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah. Shadaqallahul azim. Surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat. Surat ini adalah surat Makkiyah, yang mana surat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Rasul masih berada di Mekah dan sudah mendekati mau hijrah ke Madinah. Surat ini secara garis besar dimulai dari sumpahnya Allah di 4 ayat yang pertama. Kemudian jawabul qasam, tentang penekanan dari sumpahnya Allah ini mengenai apa. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana caranya agar kita sebagai manusia bisa mendapatkan surga yang harusnya ditempuh dengan cara yang sukar dan berliku. Kemudian diberikan cara-caranya di situ agar bisa menjadi ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
La uqsimu bihadzal balad. Ayat yang pertama Allah bersumpah, aku bersumpah la uqsim. La di sini tafsirannya ada 3, tapi setidaknya saya sampaikan 2. Yang pertama, la di sini bisa berfungsi bermakna tidak, untuk menafikan bahwa orang-orang musyrikin pada saat itu yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Maka Allah menyebutnya dengan la, tidak, hari pembalasan itu pasti ada. Maka kemudian disambung dengan sumpah Allah, uqsim, aku bersumpah bihadzal balad, atas nama kota ini, negeri ini. Al-balad menurut para ulama, negeri yang dimaksud adalah negeri Al-Haram, yakni Mekah. Ada 2 kota suci di muka bumi ini yang memang disebut sebagai kota haram, yakni Mekah dan juga Madinah. Kenapa Mekah itu kok sampai disebut sebagai kota Al-Haram? Kenapa kok disebut sebagai Al-Haram? Setidaknya 1, karena di situ orang-orang musyrik, orang-orang kafir dilarang untuk memasuki negara tersebut, negeri tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama hadza, bahwa orang-orang musyrik itu dilarang untuk memasuki rumahnya Allah, negeri Al-Haram ini, setelah pada mulai tahun ini. Itu kenapa disebut sebagai Masjidil Haram atau negeri yang haram. Kemudian di Masjidil Haram ini juga diberlakukan hukum-hukum yang tidak biasa dengan negeri-negeri yang lainnya. Bahwa di kota Mekah seseorang itu tidak boleh untuk melakukan pembunuhan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di Mekah, di kota haram itu tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dicabut. Sehingga itulah disebut dengan kota Al-Haram. Penyebabnya kenapa kok kota tersebut dinamakan sebagai kota Al-Haram? Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan kota ini menjadi mulia. Yang pertama, di situ ada Baitullah, ada rumahnya Allah. Bahwa setiap hal kemudian diikutkan namanya Allah pasti akan menjadi mulia. Di surat yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu ada untanya Allah, naqatullahi wa suqyaha. Maka unta ini menjadi mulia. Rumah biasa, tapi kalau sudah ditempeli Allah, rumahnya Allah, maka menjadi mulia. Nabinya Allah, maka menjadi mulia. Yang pertama, Mekah menjadi mulia karena di situ ada Baitullah. Yang kedua adalah karena tempat dilahirkannya Rasulullah. Yang ketiga, firman Allah turun di kota tersebut, di kota Mekah dan kota Madinah. Sehingga 2 kota yang diperlakukan harus secara khusus, bahkan disebutkan di situ di dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yurid fihi bi ilhadi bidzulmin nuzikhu min adzabin alim. Dan siapa saja yang bermaksud untuk melakukan kejahatan, baru mempunyai niat untuk melakukan kejahatan di Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah,
Nuzikhu min adzabin alim, maka kami akan siksakan kepadanya siksaan yang pedih. Baru mempunyai niat yang buruk untuk melakukan suatu perbuatan di Mekah dan Madinah. Sampai-sampai para ulama mengatakan seseorang berada di Sana'ah, Yaman, sudah niat untuk nanti kalau nyampe Mekah aku akan berbuat dolim ini dan itu, maka dia sudah akan mendapatkan siksaan yang pedih di situ. Berbeda dengan tempat yang lainnya. Kalau kita ingat hadis Arba'in Nawawi bahwa manusia itu ketika hamma bihasanatin, baru berkeinginan untuk berbuat baik saja sudah dicatat pahala. Tapi kalau hamma bisayyi'atin, dia berkeinginan untuk berbuat buruk, Allah belum mencatat sebagai sebuah keburukan sampai keburukan itu terlaksana. Berbeda khusus dengan perlakuan Mekah dan juga Madinah. Niat untuk berbuat buruk saja sudah Allah timpakan siksaan yang pedih di situ. Itu kenapa Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi mempunyai keistimewaan seperti itu. Belum sholat di sana. Di Masjidil Haram mendapatkan berapa pahala? 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah atas nama kota ini, kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad hillun dari kata halal. Halal untuk tinggal berada di tempat ini. Sebenarnya tafsirannya ada 3. Wa anta Muhammad hillun, dihalalkan darahmu oleh orang-orang musyrik itu di tanah haram. Padahal kan harusnya nggak boleh. Ini orang yang mulia, malah justru sehingga Allah pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad, wa anta hillun, dan engkau Muhammad halal ketika nanti di tahun ke-8 Fathu Mekah kamu memerangi orang-orang musyrik walaupun kamu berada di Mekah. Akan tetapi perlakuan ini hanya untuk saat itu, setelah itu nggak boleh lagi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama udzinali fiha sa'atun min nahar, bahwa Allah memberikan aku izin untuk memerangi mereka di kota haram ketika pada siang hari. Summa adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil ams, maka setelah itu dikembalikan lagi kesucian kota tersebut hari ini sebagaimana disucikannya kota tersebut pada sebelum-sebelumnya. Karena saat itu Fathu Mekah diawali dengan bagaimana pengkhianatan orang-orang musyrik ketika perang Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasul membawa pasukan untuk menyerang dan menaklukkan kota Mekah. Itu Rasul sudah memberikan nama-nama orang-orang yang siapa-siapa saja ketemu dimanapun bunuh. Akhirnya terjadilah Fathu Mekah itu, dan memang Rasul diizinkan wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah dengan 2. Berikutnya wa walidiw wa ma walad, demi walid dan juga walad, demi orang yang melahirkan dan juga yang dilahirkan. Tafsirannya juga 2, orang yang mempunyai keturunan dan yang enggak mempunyai keturunan. Yang pertama. Yang kedua, walid, bapak. Bisa Nabi Ibrahim yang sebagai bapaknya para nabi, bisa juga dimaksud Nabi Adam, bapaknya umat ini.
Sehingga kita ini disebut sebagai Bani Adam. Demi walid Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan juga wama walad, dan juga anak keturunannya. 3 Allah bersumpah. Sudah 4. Oh iya 3 Allah bersumpah dengan 3 hal. Dengan kota Mekah, dengan Nabi Muhammad yang dihalalkan di Mekah tersebut, dan demi walid juga walad. Jawabul qasamnya apa? Sumpahnya Allah untuk menekankan kepada apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh lam taukid, qad di sini juga penekanan, dan sungguh khalaqnal insan, kami menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Maksudnya bagaimana? Allah sudah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Mulai lahir, sejak hamil, ibunya mengandung 9 bulan, susah payah. Bayi tersebut baru lahir dipotong pusarnya, susah payah. Nanti sudah agak besar sedikit, tumbuh gigi, panas, sakit, susah payah. Terus dididik sampai besar, dimasukkan sekolah, susah payah. Yang biayai bersusah payah, yang belajar pun juga susah payah. Sampai lulus kuliah, sudah lulus kuliah, susah payah, bingung. Wah, sudah lulus. Belum masuk kuliah, alhamdulillah masuk kuliah dengan susah payah. Sudah lulus kuliah, alhamdulillah belum dapat kerja, susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sudah kerja pun kerjanya susah payah. Setelah kerja bingung, belum dapat jodoh, susah payah. Sudah dapat jodoh, nikah agak lama, belum punya momongan, susah payah. Sudah punya momongan, balik lagi ke siklus awalnya, sampai sudah agak besar, kemudian kembali menua, susah payah. Allah sudah menekankan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka mengira bahwa mereka itu berkuasa atas segala-galanya dan gak ada yang mampu menguasainya? Ini peringatan. Sebenarnya peringatannya kepada orang-orang musyrik saat itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Mereka mengira bahwa mereka ini bebas untuk berkehendak melakukan apa saja, karena merasa nggak ada yang mampu menguasai dirinya. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Lu terserah badan-badanku sendiri, mau tak bikin apa kek, ngapain kamu usil? Jadi omongan model begini sebetulnya omongan orang-orang musyrik saat itu. Gak usah resek sama hidupku, urus saja hidupmu sendiri. Aku adalah orang yang bebas untuk melakukan apa saja. Padahal tiap hari kita mengucapkan Allahumma anta Rabbi wa ana abduk, bahwa aku itu adalah hamba. Yang namanya hamba ya terserah tuannya. Kemudian sekarang ada orang yang mengatasnamakan aku berkuasa atas diriku sendiri. Ini omongannya orang-orang zaman dahulu sebetulnya. Ketika didakwai, ketika dinasehatin gak terima. Apa urusannya kamu dengan hidupku? Kamu yang ngasih makan aku. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Sebetulnya kisah ini itu dikisahkan ada 2 orang yang
Satu adalah orang yang sangat kuat sehingga dia mengatakan, siapakah yang bisa mengalahkan aku. Satu lagi, ada orang nanti di ayat berikutnya. Jadi yang pertama dicontohkan ada salah satu orang di Mekah yang sangat kuat, sampai sangat kuatnya ketika dia itu habis nyembelih onta atau kambing, maka kulitnya ini ditaruh di atas, kemudian dia naik di atas kulit tersebut. Maka kemudian ditantang orang-orang itu, siapa yang bisa menarik aku? Saking kuatnya dia berdiri, jadi orang yang nari itu sampai nggak kuat, sampai kulitnya yang sobek, bukan dianya yang jatuh. Maka dia kemudian mengatakan, ayahsabu alla yaqdiru ahad ayyaqdiru alaiha, adakah orang yang berkuasa atasku? Maka kemudian di ayat berikutnya, yaqulu ahlaktu malal lubada, mereka mengatakan ahlaktu, aku membinasakan. Perbedaannya ketika menafkahkan jalan harta di jalan Allah, kalimatnya bukan ahlak tapi anfak, menafkahkan hartanya. Di sini disebutkan ahlak. Ahlak itu dari kata halaka, membinasakan. Kalau membelanjakan harta itu disebut anfako, tapi kalau membinasakan harta disebut ahlak. Yaqulu ahlaktu malal lubada, aku membinasakan hartaku sesuka diriku. Aku telah menghabiskan, membinasakan hartaku yang jumlahnya banyak. Perilaku itu dulu memang salah satunya kenapa kok ada hadis Nabi, kul washrob wal bas wa tasaddaq fi ghairi syarafin wala makhilatin, makan minum berpakaianlah, jangan berfoya-foya. Sebenarnya perilaku-perilaku yang seperti itu adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Bagaimana Rasulullah saat itu sudah menjadi pemimpin, sudah melakukan penaklukan sana sini, sholat siang hari, setelah sholat Nabi Muhammad mencari pohon, kemudian berteduh sambil pakai tikar. Kemudian bangun-bangun, badannya itu ada bekas-bekasnya, bekas tikar tadi. Maka Umar yang gak tega kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah pemimpin kita? Bukankah engkau ini adalah Nabi kita? Bukankah engkau adalah Rasul kita? Iya. Lihatlah orang-orang Persia dan Romawi itu, mereka raja-rajanya berduduk di istana, kemudian mereka duduk di kursi yang mewah. Maka kata Rasulullah, ma liya walad dunya, apa urusanku dengan dunia? Aku ini bagaikan orang musafir. Innama ana safir. Istadzolla tahta syajaratin summa roha fataroka. Aku ini bagaikan orang yang musafir yang berhenti sejenak, kemudian istirahatku selesai, segar kembali, maka aku tinggalkan itu tadi. Yaqulu ahlaktu malal lubada, maka kehidupan yang selalu menghambur-hamburkan uang ini disorot oleh Al-Qur'an. Ayahsabu allayyarahu ahad, apakah mereka mengira bahwa tidak ada yang memperhatikan apa yang dia perbuat? Kalau kita ingat nanti, la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba, kaki kita ini gak akan bisa melangkah di padang mahsyar menuju surga sampai ditanya 4 hal. Di arah 4 hal ini ada yang mengherankan. Pertanyaan yang ini nih,
mengherankan. Kenapa? Yang lainnya ditanya sekali, tapi ini ditanya 2 kali. Urusan apa itu? Urusan harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana kamu dapatnya dan kemana kamu belanjakan? Nah, di sini bahasanya wa fima anfaq, bukan wa fima ahlak. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Mereka mengatakan, uangku aku hambur-hamburkan, aku binasakan dalam jumlah yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad. Sudah, ini adalah perilaku orang-orang jahiliyah saat itu. Maka kemudian Allah mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga, alam naj'allahu ainain. Bukankah kami telah menciptakan 2 mata bagimu? Walisana wa syafatain, dan juga aku ciptakan lisan serta 2 bibir. Sehingga yang namanya mata dan juga bibir ini harus kita sadari betul, ini adalah modal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Modal. Yang namanya modal itu gimana, Pak? Kalau kita sia-siakan diminta pertanggungjawabannya. Modal. Ada seseorang saya modali dengan modal yang besar, ya maka saya harus minta mana laporan pertanggungjawabannya, dipergunakan sesuai dengan yang difungsikan apa enggak. Alam naj'allahu ainain wa lisana wa syafatain. Falaktahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya tadi itu iqtahamal aqabah, dia menempuh jalan yang mendaki. Iqtahama itu mendaki, aqabah itu sukar. Jalan kalau kita mau ke gunung kemudian ketemu satu jalan, itu aqabah. Jadi jalan menuju surga itu begitu susahnya memang. Falaqtahamal aqabah. Maka tidakkah sebaiknya dengan harta bendamu tadi itu yang Allah titipkan, khususnya modal lisan dan juga modal mata, semua mempunyai itu. Bagaimana lisan kita ini sebagai modal difungsikan dengan sesuai yang diperintahkan. Bagaimana mata kita ini difungsikan sesuai dengan yang diperintahkan. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang sukar itu? Jalan yang sukar menuju surga. Mau tahu jawabannya? Di ayat berikutnya. Belum ya? 1. Fakku raqabah, melepaskan, membebaskan budak-budak. Siapa budak yang paling dicintai, yang paling disayangi, itu yang dilepas. Ingat di surat Al-Lail bagaimana Abu Bakar mendapat pujian, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a rabbi wajhil a'la. Bagaimana Abu Bakar itu di awal-awal keislamannya membebaskan para budak-budak khususnya Bilal. Bilal itu sebenarnya budak yang enggak terlalu kuat. Kalaupun dibebaskan itu manfaatnya nggak terlalu mempunyai manfaat yang tinggi, sehingga bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah itu protes kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, kalau kamu memang pingin membebaskan budak, bebaskanlah yang kuat-kuat, yang nilainya tinggi. Jangan seperti itu. Maka kata Abu Bakar, alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Bahwa aku ini membebaskan budak bukan karena membalas budinya dia, dan juga aku enggak berharap agar budiku ini dibalas. Illa batigha awasi rabbihil a'la.
Maka membebaskan budak itu pahalanya sangat besar, khususnya budak yang paling dicintai. Cara menebus kesukaran dan kesulitan untuk menebus surga yang pertama adalah membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberikan makanan di masa yang sulit. Dua. Yang ketiga, yatiman za makrobah, menyantuni anak yatim yang masih ada hubungan kekeluargaan. Saya persingkat biar habis. Au miskinan za matrobah, atau orang-orang miskin yang matrob. Matrob dari kata turob, sudah miskin fakir, sehingga dia nggak punya apa-apa kecuali tanah, sehingga disebut matrobah, turob. Nah, orang-orang yang seperti itu, kalau kita melakukan 4 hal ini, membebaskan budak, kemudian memberi makan di waktu yang sulit, kemudian memberikan santunan kepada anak yatim, khususnya yang masih ada hubungan kerabat. Karena kalau memberikan anak yatim kepada yang masih ada kerabat, pahalanya 2. Pahala menyantuni anak yatim dan pahala silaturahim. Dan yang keempat adalah au miskinan za matrobah, memberikan nafkah kepada orang miskin yang betul-betul yatrobah, benar-benar fakir. Kemudian 4 hal ini tidak akan mempunyai nilai kecuali ada syaratnya. Apa itu? Summa kana minal ladzina amanu, dia harus beriman. Kan dulu itu ada salah satu di zaman Nabi, dia belum masuk Islam, amalannya banyak sekali. Kemudian dia masuk Islam, bertanya kepada Nabi, bagaimana? Apakah yang dulu-dulu itu dihitung? Maka kata Rasulullah, iya, amalmu ketika jahiliyah, kemudian sekarang kamu masuk Islam, include dihitung. Enaknya begitu. Tapi dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelum Islam dihapuskan. Tapi nggak usah nyesel juga. Kuncinya ketika melakukan 4 hal tadi, summa kana minal ladzina amanu, harus beriman. Nah, masalahnya iman ini hubungannya harus ada 3. Salah satu aja batal. Hati percaya dibuktikan dengan lisan, diwujudkan dalam amal perbuatan. Nggak ada salah satunya. Suka menolong, hatinya percaya sebenarnya, tapi untuk berikrar saja nggak mau, nggak dianggap. Berikrar iya, seolah-olah sholat iya, tapi hatinya nggak percaya, munafik. Maka 3-tiganya harus ada, dan itu sudah dicontohkan. Pemimpin kaum munafik itu siapa? Abdullah, bukan Abdullah bin Sabah. Itu kan begitu, tiap hari ya sholat bersama Rasul, berikrar syahadat iya, tapi hatinya nggak percaya, nggak dianggap beriman. Jadi iman itu harus 3-tiganya dibuktikan. Summa kana minal ladzina amanu, setelah itu wa tawasau bis sabri, saling menasehati dalam kesabaran. Urusan yang paling gampang itu yang nggak pakai modal itu memberikan nasihat. Kamu itu harus begini. Itu kan gampang sebenarnya. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah, saling menasihati untuk menyambung silaturahim. Kalau sudah seperti itu, ulaika ashabul maimanah, maka mereka itu termasuk golongan maimanah, golongan kanan yang akan mendapatkan kitab dari tangan kanan. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, kufur bi ayatina, dengan ayat-ayat kami,
hum ashabul mas'amah, mereka itu adalah orang-orang golongan kiri mas'amah. Alaihim, mereka akan mendapatkan narum mu'sadah, mereka akan mendapatkan api neraka mu'sadah. Apa itu? Yang ditutup rapat-rapat. Gambaran sederhananya itu neraka kemudian ditutup rapat-rapat, kan kita mendengarnya biasa saja. Sebenarnya tutupan rapat itu sangat dahsyat. Orang kalau kesakitan dia masih bisa lari sana sini, itu masih agak mendingan untuk mengalihkan rasa sakitnya. Tapi kalau sudah tertutup nggak bisa ngapa-ngapain, itu sangat bertambah siksaannya. Jadi kalau api neraka yang ditutup rapat-rapat itu, kalau kita bisa sederhanakan di zaman sekarang ini, presto, ayam tulang lunak presto, bandeng presto, itu karena hasil tutupan yang rapat. Seperti itu. Waliyadzubillah, semoga kita semuanya diberikan hidayah, taufik dan inayah untuk menembus surga yang jalannya harus ditempuh dengan jalan yang berliku dan juga sukar. Dengan cara apa? Dengan cara budak-budak, membebaskan kesulitan orang, kemudian kita memberikan makan di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Insya Allah di zaman seperti ini Allah buka, di akhir zaman ini Allah buka seluas-luasnya agar kita bisa beramal. Kemudian yatiman dza maqrabah, kita cari lagi saudara-saudara kita yang yatim, pasti di antara kita. Kemudian au miskinan dza matrabah, dan juga membantu orang-orang miskin. Di awal-awal Rasul Allah berfirman, kemudian bersumpah atas nama wahadal baladil amin, karena sesungguhnya Mekah itu mempunyai keistimewaan yang belum saya sampaikan. Apa itu? Salah satunya tanda-tanda akhir zaman itu rujukannya itu adalah kota Mekah. Apa itu? Ketika sudah dibangun bangunan yang tinggi di Mekah, ketika Mekah sudah menjadi subur kembali, kemudian banyaknya terowongan-terowongan semut, katanya seperti itu tanda-tandanya. Dan itu tanda-tandanya di Mekah, bukan di kota mana-mana, di kota mana-mana. Kalau kita melihat tanda-tanda seperti itu, insya Allah semuanya bisa menyaksikan bahwa memang kita berada di akhir zaman yang memang kita perlu menguatkan akidah iman kita khususnya, dan juga keluarga kita, dan juga jamaah kita. Semoga kita dilindungi semuanya dari fitnah akhir zaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.